Selamat datang di channel Pial Story. Kali ini kita akan menceritakan seorang anak miskin yang bernama Lee Song Chon yang tiba-tiba menjadi orang kaya karena mendapatkan sebuah sendok emas. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai. Ceritanya sendiri berkisah tentang seorang pria miskin yang memiliki kesempatan untuk bertukar tempat dengan anak paling kaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Cerita diawali dengan diperlihatkan hiruk-pikuk kehidupan warga negeri gingseng Korea yang kehidupannya hampir mirip dengan negeri kita tercinta. Sebab kehidupan di sana tak jauh berbeda, yaitu walaupun pemerintah selalu berjanji akan mengatasi kehidupan jomblang antara si kaya dan si miskin, tetapi tetap saja semua itu hanya menjadi wacana saja. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Lee Song Chon. Ini dia rarainya, yang sekilas mirip sekali dengan Aing. Dia adalah seorang siswa dari sekolah elit, yang mana di sekolah ini kebanyakan dihuni oleh siswa dari golongan kaya. Akan tetapi tak seberuntung temannya yang lain, Lee Song Chon sendiri adalah anak dari keluarga miskin. Sebab ayahnya hanya seorang pengangguran yang menghabiskan hari-harinya menjadi seorang kreator webtoon yang tak populer dan tak berpenghasilan. Sedangkan sang bunda bekerja serabutan dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lee Song Chon juga mempunyai seorang kakak perempuan yang bekerja di salon. Di sekolah ini sendiri hampir semua siswa adalah anak orang kaya. Bahkan ada satu anak yang bisa dibilang si kaya dari yang paling kaya bernama Hwang Taeyong. Ini orangnya. Dia adalah anak dari presiden grup Dosin. Lee Song Chon sendiri bisa masuk ke sekolah elit ini karena tingkat akademisnya yang sangat tinggi atau bisa dibilang sangat cerdas. Lee Song Chon sendiri di usianya yang masih remaja tak malu dan gengsian untuk membantu keuangan keluarganya dengan cara banyak sekali melakukan pekerjaan paruh waktu. Dari mulai menjadi kasir tos serba, mengantarkan makanan, dan lain-lain. 이렇게 늦으면 어떡해요. 배고파 죽겠네. 죄송합니다. Hingga saat ia bekerja di tos serba, datanglah sahabatnya bernama Jin Sok yang langsung memamerkan sepatu baru miliknya. Usut punya usut, ternyata sepatu itu adalah sepatu yang selama ini mereka inginkan. Namun karena mereka anak dari keluarga miskin, sepatu itu hanya menjadi angan-angan saja. Lee Sung Chon yang melihat Jin Sok memakai sepatu itu cukup senang. Namun ternyata hal itu adalah sebuah perpisahan dari Jin Sok. Karena sesudah dia pulang dari tempat Lee Sung Chon bekerja, Jin Suyok memutuskan untuk bunuh diri beserta keluarganya karena mereka sudah tak kuat untuk membayar hutang kepada rentenir. Ditambah lagi isu penggusuran rumah yang akan dilakukan oleh grup Dosin. Lee Sung Chon yang mendengar kabar itu sangat terpukul karena Jin Suyok adalah sahabat sejatinya dikala mereka menjadi bulian di sekolah. Dan karena hal itu membuat Lee Sung Yeon semakin termotivasi untuk menjadi orang kaya agar keluarganya tak mengalami hal seperti itu. Sesudah itu diperlihatkan gerombolan anak pembuli yang diketuai oleh Park Jang-gun yang malah tak berempati sama sekali kepada nasib Jin Suyok. Dan dia berkata kalau apa yang dilakukan oleh Jin Suyok malah memperlakukan sekolah mereka. Tentu saja mendengar hal itu Lee Sung Chon ingin meninju muka dari si Park Jang-gun. Akan tetapi karena perbedaan kasta yang sangat jauh, membuat Lee Sung Chon malah mendapat bulian serta hinaan dari Park Jang-gun. Untung saja Taeyong si anak paling kaya datang. Dan terlihat bahwa Park Jang-gun CS sangat takut dengan Taeyong yang memiliki kekayaan lebih dari mereka. Bisa kita lihat bahwa status sosial di sini sangatlah berpengaruh. Saat Lee Sung Chon kembali bekerja di tos serba atau minimarket, di sana sudah ada seorang perempuan cantik. Dia ternyata adalah karyawan baru bernama Juhe. Sesudah itu kita diperlihatkan keluarga Sung Jong yang didatangi oleh beberapa orang rentenir untuk menagih tunggakan rumahnya. Dengan sedikit kepintarannya, Sung Jong beralasan bahwa orang yang bertanggung jawab membayar adalah ayahnya. Sedangkan ayahnya sekarang tidak ada di sana, padahal ayahnya sendiri sedang bersembunyi. Walaupun dengan banyaknya masalah yang ada, keluarga Sung Jong sangatlah romantis karena orang tuanya sangat menyayangi Sung Jong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kehidupan Hwang Taeyong si anak paling kaya. Walaupun dengan semua kemewahan serta fasilitas yang dia punya, tapi tampak tak
Taeyong yang selalu tertekan karena ayahnya sangat protektif dalam semua hal agar Taeyong layak meneruskan grup Dosin di masa depan, membuat Taeyong mudah panik dan depresi. 널 증명할 기회가 주어질 때 잘하는 게 좋을 거야. 아버지, 물론 하지만 책임은 져야 한다는 거. 내 말 명심해. Singkat cerita, pagi pun datang. Suyong yang sedang berjalan tidak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek pedagang barang antik di pinggir jalan. Suyong sedikit tertarik dengan sebuah senok emas. Dan si nenek pun berkata kalau senok itu akan mengabulkan keinginan Suyong, yaitu menjadi anak orang kaya. Dengan syarat Sungchon harus makan di tempat orang kaya yang seumuran dengannya sebanyak 3 kali. Benar itu, awalnya Sungchon tak percaya dengan perkataan si nenek pedagang itu. Terlebih lagi harga senok emas itu adalah 30.000 won. Namun pada akhirnya Sungchon tetap membeli senok emas itu. Dan kesempatan untuk mencoba kebenaran senok emas itu pun muncul ketika Sungchon berkunjung ke rumah Taeyong karena dipanggil oleh Park Jang-gun untuk memberikan tugas yang telah selesai ia kerjakan. Saat pulang, Sungchon merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Dia pun melihat surat yang berisi permintaan maaf dari ibunya. Dan saat melihat keadaan sekitar, Sungchon langsung shock karena semua anggota keluarganya telah mati bunuh diri. Akan tetapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun karena mimpi itu, membuat Sungchon mempertanyakan kembali tentang kebenaran dari senok emas itu. Sebab menurut Sungchon hanya senok emas itu satu-satunya cara agar dirinya beserta keluarganya bisa lepas dari jurang kemiskinan dengan cepat. Supaya mimpi buruk yang dialaminya tadi malam tak menjadi kenyataan. Sungchon mulai mencari informasi tentang grup Dosin supaya dirinya bisa dekat dengan Taeyong dan bisa kembali makan di rumah mewahnya untuk memenuhi syarat dari senok emas, yaitu makan 3 kali di rumah orang kaya. Dan Sungchon baru 1 kali melakukannya. Kesempatan kembali muncul ketika Taeyong yang sedang kebingungan mengerjakan soal yang diberikan ayahnya tentang cara investasi di perusahaannya. Dengan kemampuannya, Sungchon kemudian mencoba membantu Taeyong hingga membuat mereka menjadi dekat. Dan karena selalu membantu mengerjakan tugas dari ayahnya, Taeyong pun selalu memberikan imbalan dengan mentransferkan uang kepada Sungchon. Akan tetapi pasti ada orang sirik karena kedekatan Taeyong dan Sungchon. Teman Taeyong yang bernama Oh Hyojin memperingatkan Taeyong bahwa orang miskin seperti Sungchon nantinya akan lupa diri. Tak berselang lama, pengumuman hasil ujian kelas pun diumumkan. Semua siswa terlihat berantusias melihat hasil ujian mereka, dan Sungchon masuk 30 besar dalam ujian kali ini, membuat Pak Jang-gun kesal karena dirinya yang tak masuk 30 besar. Sedangkan Sungchon, si anak miskin, bisa masuk ke dalam 30 besar di sekolahnya. Membuatnya marah dan tanpa ujuk-ujuk langsung menghajar Sungchon di tempat sepi. Sungchon yang hanya bisa pasrah kemudian melihat senok emas miliknya yang terjatuh. Kemudian ia membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan syarat, yaitu makan 3 kali di rumah Taeyong, si anak orang kaya. Dia kemudian pergi ke rumah Taeyong pada malam hari dengan beralasan bahwa dia sudah menyelesaikan laporan aset yang disuruh oleh Taeyong. Dan tak lupa Sungchon pun meminta makan di rumahnya. Taeyong dan ibu tirinya sedikit merasa aneh dengan sifat Sungchon karena membawa senok sendiri. Dan saat Sungchon akan melahap makanan yang ada di rumah Taeyong, tiba-tiba ayah Taeyong datang. Taeyong dengan cepat membawa Sungchon keluar dan menyuruh Sungchon untuk segera pulang. Akan tetapi sebelum pulang, Sungchon kembali dan memakan makanan yang sedang dibereskan oleh para pelayan. Ayahnya Taeyong menyadari bahwa laporan yang selama ini diberikan Taeyong kepadanya yang menjadi lebih baik ternyata selalu dikerjakan oleh Sungchon, membuat ayahnya menjadi murka kepada Taeyong karena ketidakbecusan anaknya. Dan ayahnya mulai berencana menjauhkan Taeyong dan Sungchon dengan cara apapun. 잘못을 했으면 벌을 받아야 할 텐데 미국으로 다시 보내줄까? 네가 해결해, 이승천. Saat di sekolah, kelas Sungchon kedatangan murid baru, yaitu anak dari direktur TV yang tidak lain adalah Juhe, teman sepekerjaan Sungchon di Toserba.
Akan tetapi Sungchon ternyata memiliki masalah karena ia beserta orang tuanya dipanggil pihak sekolah atas tuduhan pemerasan kepada Taeyong dengan barang bukti struk transfer. Sungchon tentu saja tak mengakui tindakan itu karena Taeyong sendirilah yang memberinya uang karena membantunya. Tapi kali ini Taeyong malah bersikap menjengkelkan dengan berkata bahwa Sungchon telah memerasnya dan akan membunuhnya kalau dia tidak memberikan Sungchon uang. Atas tindakan itu, pihak sekolah tanpa ada investigasi apa-apa untuk melihat siapa yang salah dan benar langsung berencana mengeluarkan Sungchon. Tapi ayah Sungchon lalu bersujud memohon agar anaknya diberi kesempatan dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Sesudah itu, saat di pinggir sungai Han dan saat cuaca sedang hujan, Sungchon kemudian meratapi nasibnya yang selalu diinjak oleh orang kaya. Namun tak lama datanglah Taeyong ke sana. Terlihat Taeyong yang ketakutan karena telah berbicara omong kosong dan membuat Sungchon terancam dikeluarkan dari sekolah. Hingga mereka pun berdebat. Dan tanpa sengaja, Taeyong mendorong Sungchon hingga membuatnya hampir terjatuh ke sungai Han. Taeyong pun berusaha menolong Sungchon, namun pada akhirnya Sungchon terjatuh. Sungchon kali ini sudah pasrah, tapi tiba-tiba sendok emas bercahaya membuat Sungchon membulatkan tekadnya untuk tetap hidup dan menggapai impiannya menjadi orang kaya. Dengan ajaib, Sungchon bisa selamat dan secepatnya pergi ke rumah Taeyong. Dia kemudian bertemu dengan ayahnya Taeyong, lalu berkata bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk memberinya makan karena dia sangat kelaparan. Merasa iba atau mungkin karunya, ayahnya Taeyong kemudian mengizinkan Sungchon, ayah si Taeyong yang sangat pikasienen, dengan lahapnya Sungchon memakan semua hidangan yang disuguhkan. Dia kemudian mencoba apakah benar sendok emas ini bekerja dengan berkata kepada ayah Taeyong dengan sebutan ayah. Akan tetapi hal itu malah membuat ayah Taeyong marah. Dengan perasaan kecewa, Sungchon kemudian membawa sendok emas miliknya lalu pergi dari rumah Taeyong. Tapi keajaiban kemudian terjadi tatkala Juhei yang datang ke sana lalu menampar pipi Sungchon dan berkata bahwa Taeyong telah memitnah Sungchon, yang menandakan bahwa sendok ajaibnya bekerja. Namun tak lama dari itu, datanglah pihak kepolisian yang ingin bertemu dengan Taeyong karena Sungchon yang tiba-tiba menghilang di dekat sungai Han. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Sungchon ada di sana dan orang yang hilang tidak lain adalah Taeyong yang kini telah bertukar tempat dengan Sungchon. Saat di kantor polisi dengan cepat, Sungchon yang sekarang jadi Taeyong bisa keluar dengan sangat mudah. Walaupun bukti menunjukkan tindakan fatal dari Taeyong. Ibu Sungchon yang kebetulan berada di sana pun tak mengenali anaknya dan menganggap bahwa itu adalah Taeyong. Saat berada di luar, dia mencoba menghubungi ponsel Taeyong. Akan tetapi ponsel itu dijawab oleh seseorang misterius. Dan tak lama, keberadaan Taeyong pun ditemukan. Dia berada di sebuah rumah sakit. Sungchon mencoba memastikan keberadaan Taeyong. Dan terlihatlah bahwa kini posisinya sudah diambil oleh Taeyong. Sedangkan dirinya menggantikan posisi Taeyong menjadi anak orang kaya impiannya. Tapi walaupun begitu, Sungchon masih memikirkan kondisi keluarganya, walaupun kini dia hidup di dunia yang sangat berbeda. Kehidupan mewah yang selama ini Sungchon idamkan, akhirnya menjadi kenyataan. Sungchon kemudian menyadari bahwa kesempatannya untuk bertukar kembali dengan kehidupan awalnya ada 3 kesempatan, yaitu 1 bulan setelah dirinya melakukan pertukaran, 1 tahun setelah pertukaran, dan yang terakhir 10 tahun setelah pertukaran. Kini Sungchon mulai menikmati rasanya menjadi anak orang kaya. Dari mulai pakaian mewah, serta pergi ke sekolah menggunakan mobil mewah, dan semua murid di sekolahnya pun kini memandangnya sebagai anak orang paling kaya. Tak seperti dulu yang dianggap kuman dan hanya mengganggu pemandangan. Sementara itu di sisi lain, Taeyong yang masih belum bisa masuk sekolah, tiba-tiba terkejut karena ingatan masa lalunya yang tidak sepenuhnya hilang saat dulu dalam keadaan apapun. Dirinya harus pergi ke sekolah walaupun keadaannya sedang sakit, sebab kalau itu tidak dilakukan, maka ayahnya yang dulu akan murka.
Tetapi di kehidupannya yang sekarang, setelah bertukar tempat dengan Sung Chong, perlakuan intimidasi dari kolot kepada anak tak lagi diterimanya. Dia malah mendapatkan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat menjadi Taeyong si anak kaya raya. Sung Chong sendiri kini mulai menikmati kehidupannya sebagai anak orang kaya dengan berbelanja pakaian mahal. Dan dia pun mencoba membeli beberapa pakaian untuk diberikan kepada keluarganya yang dahulu. Setelah itu, dia lalu mengobrol dengan ayahnya Taeyong yang terlihat sangat keras, yang langsung menanyakan kenapa Taeyong yang sekarang menghamburkan uangnya tak seperti dahulu. Namun dengan cepat, Sung Chong beralasan bahwa dirinya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kemudian tak lama, datanglah ayahnya Juhe beserta Juhe sendiri. Dan Sung Chong pun menyadari ternyata Juhe dan Taeyong sudah bertunangan. Namun Juhe langsung berkata bahwa dirinya ingin membatalkan pertunangan di antara mereka. Sebab pertunangan mereka dibuat semata-mata demi untuk melancarkan kerjasama perusahaan. Saat kembali bekerja di Toserba, Juhe kemudian dihampiri oleh Sung Chong atau Taeyong. Mereka kemudian melihat seorang pelanggan yang mabuk lalu muntah di sana. Akan tetapi Taeyong yang sekarang langsung membantu Juhe membersihkannya. Membuat Juhe sedikit bingung dengan sikap Taeyong, karena Taeyong yang dikenalnya tak mungkin mau atau bisa membersihkan lantai kotor. Saat pulang, Juhe menanyakan tindakan yang dilakukan Sung Chong saat membersihkan lantai dari muntahan orang mabuk, karena dia begitu telaten. Dan hal seperti itu bisa dilakukan oleh orang yang setidaknya pernah bekerja di Toserba sebelumnya. Hingga adegan membagongkan pun terjadi ketika Juhe yang tiba-tiba terjatuh, namun berhasil dipeluk oleh Sung Chong yang membuat Juhe salting dibuatnya. Hingga pada keesokan harinya, ibunya kemudian menghampirinya dan memberikan kembali semua barang yang telah ia berikan tadi. Dan ibunya berpesan untuk tak lagi mengganggu anaknya. Perasaan Sung Chong kini mulai bercampur aduk, sebab dengannya yang menjadi orang kaya tak bisa menjamin kehidupan keluarganya yang bisa menjadi bahagia. Saat di dalam kelas, akhirnya Taeyong sudah mulai masuk kelas kembali, yang langsung menegur Sung Chong agar tak lagi mengirimkan hadiah-hadiah karena itu sangat mengganggu keluarganya. Juhe yang mengetahui Sung Chong yang dikenalnya sudah masuk lagi ke sekolah terlihat sangat bahagia. Dia kemudian menanyakan kondisi Taeyong atau Sung Chong kalau terjadi apa-apa padanya. Namun tak berlangsung lama, Pak Jang-gun datang dan mengajaknya ke rumahnya. Saat di rumah Pak Jang-gun, Taeyong yang memiliki rasa atau ingatan masa lalunya malah tak takut sedikit pun dengan Pak Jang-gun CS. Dia malah mencoba mengintimidasi Pak Jang-gun CS. Akan tetapi Pak Jang-gun yang sudah sangat kesal melihat tingkah Taeyong yang berlaga, padahal dirinya adalah kacung baginya, langsung menghajar Taeyong hingga tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Sung Chong kemudian mendapatkan kabar bahwa Taeyong telah dibawa ke rumahnya Pak Jang-gun. Kemudian mengingat masa lalu saat dirinya selalu disiksa dan dibuli oleh Pak Jang-gun CS, dengan cepat dia pun menyusul ke rumah Pak Jang-gun. Dan benar saja, terlihat Taeyong yang sudah babak belur dihajar oleh Pak Jang-gun. Dengan emosi dan sedikit rasa dendam yang dulu tak bisa ia lampiaskan kepada Pak Jang-gun, Sung Chong yang kini sudah menjadi Taeyong si anak orang paling kaya, kemudian balik mengintimidasi Pak Jang-gun menggunakan sebuah senapan, membuat Pak Jang-gun berlutut meminta maaf. Akan tetapi, Lee Sung Chong yang sudah sangat emosi karena ulah Pak Jang-gun CS yang terus melakukan bulian, akhirnya menembakkan senapan yang dipegangnya. Scene kemudian berpindah, dan terlihat Lee Sung Chong yang mengunjungi kantor Ketua Huang alias ayahnya Taeyong yang kini menjadi ayahnya. Sung Chong melihat map yang berisikan surat wasiat yang telah ditulis oleh Ketua Huang. Ternyata Ketua Huang tidak akan memberikan sepeser waris pun kepada putranya sendiri. Namun tiba-tiba Ketua Huang datang dan masuk ke dalam ruangannya. Sung Chong dengan cepat menutup map surat wasiat itu dan langsung memberitahukan maksud serta tujuannya datang ke kantor ayahnya. Sung Chong ingin memberitahu jika ia baru saja membuat masalah yang berkaitan dengan keluarga Pak Jang-gun. Akan tetapi kali ini ia akan menyelesaikan masalah itu sendiri dan hanya meminta ayahnya untuk mempercayainya. Mendengar itu, Ketua Huang pun mencoba mempercayai apa yang dikatakan Lee Sung Chong putranya. Sebelum pergi dari sana, Sung Chong bertanya apakah ayahnya menyayanginya atau tidak. Mendengar itu, Ketua Huang sedikit terkejut dengan perkataan putranya, dan dia pun kemudian berkata, tentu saja ia menyayanginya.
sebab semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Ketua Huang menyadari bahwa Lee Sung Chon pasti telah membaca map yang berisi wasiat yang ditulis olehnya hingga mendapat pertanyaan seperti itu. Sung Chon kemudian datang ke rumah sakit tempat Pak Jang-gun berada. Ternyata akibat kejadian tadi, Pak Jang-gun mengalami luka di bagian tangannya. Namun luka itu bukan terluka oleh tembakan, sebab saat itu ternyata Sung Chon hanya menembakkan peluru kosong, dan karena kaget, Pak Jang-gun terjatuh yang membuat tangannya terluka. Walaupun begitu, orang tua Pak Jang-gun merasa marah dan tak terima dengan tindakan berbahaya yang dilakukan Taeyong alias Sung Chon kepada putra mereka, dan orang tua Pak Jang-gun meminta pertanggungjawabannya. Lee Sung Chon dengan sangat tenang berkata bahwa tindakannya melakukan hal itu sebab Pak Jang-gun sendiri yang selalu melakukan hal itu kepada Lee Sung Chon dirinya yang dahulu, dan ia hanya melakukan tindakan itu supaya Pak Jang-gun tidak lagi melakukan tindakan berbahaya seperti itu kepada siapapun, terutama Taeyong atau Lee Sung Chon si anak miskin. Biar kalian gak liar lah. Mendengar itu, orang tua Pak Jang-gun tak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi ternyata anak mereka sendirilah yang salah. Saat mengantarkan Taeyong pulang, Sung Chon mendengar kabar bahwa keluarganya yang dulu sedang mengalami masalah ketika beberapa rentenir datang untuk menagih uang sewa rumah mereka. Dan bahkan ia melihat ayahnya bersujud memohon kepada para rentenir itu untuk tidak mengusir mereka. 나가서 일해 이 새끼야. 너 기생충이야? 닦고 봐. 야, 저기 그럴 필요 없어. 못 닦어? 야, 얘 닦는다. 닦는다. 야, 됐다. 그러면 역시. Saat berada di mobil, Sung Chon terus berpikir bagaimana dia bisa secepatnya memiliki kekuasaan dan tak lagi melihat orang tuanya yang dulu mengalami hal memilukan seperti tadi. Sebab kenyataannya walaupun dia adalah Taeyong anak seorang konglomerat, akan tetapi dia tidak bisa dengan mudah mendapatkan warisannya. Sung Chon dan juga Taeyong ternyata memiliki hari ulang tahun yang sama. Di hari itu, Sung Chon yang kini menjadi Taeyong tidak menyangka bahwa di hari ulang tahunnya dia akan mendapatkan begitu banyak hadiah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tak lupa pesta mewah yang telah disiapkan oleh ayahnya. Sementara itu, di sisi lain, Juhe yang sedang berjalan ke rumah Taeyong untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, kemudian dicegat oleh si nenek-nenek yang memberikan Lee Sung Chon sendok emas ajaib. Nenek itu kemudian menitipkan sebuah surat yang harus secepatnya Juhe berikan kepada Lee Sung Chon. Kita pun diperlihatkan, walaupun dengan keadaan yang pas-pasan, keluarga Lee Sung Chon sangat menyayangi anaknya walaupun dengan masalah keuangan yang sedang mereka alami. Ibu Lee Sung Chon tetap memberikan amplop yang berisikan sedikit uang kepada anaknya di hari ulang tahunnya. Hingga tak lama datanglah Juhe ke sana, yang mana hal itu baru pertama kali. Membuat ibu beserta kakaknya sedikit terkejut, karena dulu Lee Sung Chon tak pernah membawa teman wanitanya ke rumah mereka. Di sisi lain, teman sekelasnya si Oh Hyo Jin merasa sedikit aneh dengan sikap Taeyong sekarang yang dikenalnya. Sebab dia kali ini terlihat tertarik dengan perusahaan dengan cara memberikan kejutan kepada ayahnya. Dan tak hanya itu, Taeyong yang sekarang selalu memanggil nama semua relasi ayahnya tak seperti dahulu. Bahkan yang lebih aneh, Taeyong mengundang teman-teman sekelasnya yang merupakan para pecundang dan mengundang Oh Hyo Jin sendiri yang dulu tak pernah ia lakukan. Lee Sung Chon sambil memberikan minuman kepada Oh Hyo Jin lalu berkata bahwa dirinya mengundang Oh Hyo Jin untuk meminta maaf atas tindakan kasarnya karena menyebut Oh Hyo Jin perempuan murahan. Tentu saja Oh Hyo Jin mendengar itu langsung sedikit salting, sebab Oh Hyo Jin sendiri memiliki perasaan kepada Taeyong. Hingga tak lama, ternyata Juhe dan juga Lee Sung Chon alias Taeyong datang ke pesta karena si Juhe dipanggil oleh ayahnya. Si ibu tiri lalu menyuruh Lee Sung Chon untuk memainkan piano yang dulu selalu ia mainkan. Tentu saja hal itu tak dapat Sung Chon lakukan, sebab Lee Sung Chon sendiri tak bisa bermain piano. Namun tiba-tiba, Taeyong memainkan piano itu seperti seseorang yang sangat mahir. Mendengar itu, si ibu tiri merasa bingung. Kenapa Lee Sung Chon si anak miskin bisa memainkan nada yang sama dengan nada yang dulu selalu Taeyong mainkan? Taeyong kemudian berkata kepada Lee Sung Chon bahwa itu adalah hadiah darinya dan rasa terima kasihnya karena dia telah menolongnya dari gangguan Pak Jang-gun CS.
Di momen ini, Lee Sung Chon menyadari walaupun mereka bertukar tempat, akan tetapi kebiasaan serta bakat mereka di bidang apapun tidak tertukar. Dan tak lama, Ju He kemudian memberikan surat dari si nenek tadi. Dan alangkah terkejutnya Lee Sung Chon ketika membaca surat itu yang berisi bahwa pada hari ulang tahun mereka tidak boleh bertemu dengan orang tua asli mereka masing-masing. Sebab hal itu akan membuat pertukaran yang telah terjadi menjadi batal. Dan masing-masing dari mereka akan kembali bertukar tempat ke kehidupan mereka yang dulu. Lee Sung Chon dengan panik lalu mencari keberadaan Taeyong untuk mencegahnya bertemu dengan ayah aslinya. 깜빡 잊고 너에게 말해주지 못한 규칙이 생일날 원래 자신으로 돌아간단다. 선택은 늘 대가를... 이 편지가 너무 늦지 않기를 바란다. 죄송합니다. Taeyong yang sedang bersama Oh Hyojin untuk naik lift, tiba-tiba ayahnya si ketua Hang berjalan ke arah sana. Melihat itu, Sung Chon lalu memeluk ayahnya agar dia tidak berpapasan dengan Taeyong. Tentu saja hal itu membuat ketua Hang atau ayahnya merasa aneh dengan sikap Taeyong alias Lee Sung Chon. Namun, Lee Sung Chon pun beralasan bahwa di hari ulang tahunnya dia ingin sekali memeluk ayahnya. Sesudah itu, Ju He yang berada di rumahnya lalu berpikir dan merasa ada yang aneh dengan sikap Lee Sung Chon alias Taeyong, karena dia bisa memainkan permainan piano yang hal itu hanya bisa dilakukan oleh Hwang Taeyong, si anak orang kaya. Bahkan dia bisa meminum minuman beralkohol seolah minuman itu biasa baginya. Namun tiba-tiba ayahnya Ju He datang dan menegur putrinya untuk tidak lagi berteman dan dekat dengan Sung Chon, si pemuda miskin yang tidak selepel dengan mereka. Karena menurut ayahnya berteman dengan orang miskin suatu saat akan merugikan Ju He sendiri. Seperti temannya dulu bernama Jang Nara yang mencuri jam tangan miliknya. Sementara itu, ketua Hwang dan istrinya merasa sedikit aneh dengan sikap Taeyong dan juga Lee Sung Chon karena mereka seperti tertukar. Akan tetapi melihat itu, ketua Hwang merasa kalau sekarang Taeyong pantas meneruskan untuk memimpin grup Dosin. Mendengar itu, istrinya cukup terkejut dan kemudian menelpon seseorang dengan tergesa-gesa, di mana ia menyuruh seseorang di telepon itu untuk kembali jika tidak ingin kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Sung Chon pergi menemui si nenek ditemani oleh Ju He. Akan tetapi ternyata si nenek itu tak ada di tempat yang biasa berjualan barang antik. Kemudian Sung Chon pun terkejut tatkala Ju He berkata kalau dia pernah pergi ke rumahnya dahulu untuk menemui Taeyong. Sung Chon pun berkata, kenapa Ju He mau datang ke rumah bobrok itu, sedangkan Ju He sendiri adalah anak orang kaya. Mendengar itu, Ju He merasa tersinggung dengan sikap Sung Chon, dan ia pun kemudian berkata bahwa hal itu dilakukannya karena dia menyukai Sung Chon, si anak miskin itu. Dan ia pun menyuruh Taeyong alias Sung Chon untuk tak lagi menghina dan merendahkan orang yang dicintainya. Sontak saja mendengar itu, Sung Chon yang kini telah menjadi Taeyong merasa terkejut, sebab ternyata masih ada perempuan sebaik Ju He yang tak memandang orang lain dari apa yang dimilikinya. Namun walaupun senang, Lee Sung Chon tak bisa berbuat apa-apa sebab dia sudah menjadi Taeyong, si anak orang kaya. Keesokan harinya, Sung Chon dibantu asisten pribadinya berniat untuk mendatangi para preman atau rentenir yang selalu mengganggu keluarganya. Dengan koneksi serta kekuasaannya sebagai Hwang Taeyong, dengan mudah Sung Chon membuat para rentenir itu gulung tikar dan babak belur karena dihajar oleh asisten pribadinya yang ternyata sangat jago gelut. Dan karena itu, para rentenir lalu berbondong-bondong untuk meminta maaf kepada keluarganya Sung Chon yang dulu, dan mereka berjanji tak akan lagi menaikkan harga sewa rumah mereka. Kita pun diperlihatkan seorang gelandangan yang aneh yang terlihat kebingungan, dan tiba-tiba mencari si nenek untuk meminta senok emas lagi. Entah apa maksudnya, tapi tentu saja itu masih menjadi misteri.